Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Rizal Nur Rahman dengan NIM 187241049 dan rekan saya. Perkenalkan nama saya Wisma Wijaya dengan NIM 187241108. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai penerapan sistem persamaan linear dalam optimasi gizi bayi usia 7 sampai 12 bulan. Yang pertama adalah pengantar SPL. Sebelumnya, definisi dari SPL itu sendiri adalah kumpulan persamaan linear dengan variabel yang sama yang digunakan untuk merepresentasikan hubungan antar variabel. Dan ini adalah bentuk umumnya, seperti terlihat pada gambar, yaitu ada A baris satu kolom satu dengan variabel X1, A baris satu kolom 2 dengan X2, dan selanjutnya hingga A baris satu kolom N dan X atau variabel yang ke N sama dengan nol. Nah, kemudian aplikasi penggunaan SPL ini digunakan dalam berbagai bidang ilmu. Yang pertama itu adalah ekonomi, yaitu pada optimasi biaya, kemudian teknik, dan kesehatan, yaitu contohnya memenuhi kebutuhan gizi bayi. Pada kali ini kami akan menggunakan disiplin ilmu mengenai rumpun kesehatan, yaitu tentang memenuhi kebutuhan gizi bayi. Selanjutnya adalah latar belakang masalah yang akan kami bahas pada presentasi ini, yaitu yang pertama, fakta gizi di Rembah Hilir. Sebanyak 38 bayi gizi buruk dan 148 gizi lebih ya, berdasarkan data dari Dinas Kesehatan tahun 2013. Dan orang tua kurang memahami komposisi gizi seiring menggunakan makanan instan atau ultra processed food. Dan tujuan penelitian pada jurnal sebagai bahan rujukan kami, yang pertama itu membentuk model program linear untuk memenuhi kebutuhan gizi harian bayi dari usia 7 sampai 12 bulan dan menghitung kombinasi bahan makanan dengan biaya minimum Rp5.017 per hari. Dan kami akan membahas tentang konsep program linear. Sebelum kita membahas konsepnya, kita akan membahas definisinya terlebih dahulu. Definisinya yaitu program linear adalah teknik optimasi untuk memaksimalkan atau meminimalkan suatu fungsi dengan batasan tertentu. Dan juga ada beberapa komponen dalam program linear. Yang pertama komponennya itu fungsi tujuan. Di sini kami memiliki sebuah persamaan yaitu Z sama dengan 10x1 plus 7,5x3 plus 8x4 dan 14x6. Nah, maksud dari persamaan ini yaitu fungsi tujuan dalam model program linear dirancang untuk meminimalkan biaya pembelian bahan makanan bayi usia 7 sampai 12 bulan di Kecamatan Rabahilir. Jadi variabel Z ini sebagai biaya pembelian bahan makanan dan juga ada fungsi kendala yaitu fungsi yang sebagai fokus utama di pembahasan kami yaitu memenuhi batasan kebutuhan gizi seperti kalori, protein, vitamin, dan lain-lain. Kalorinya ini harus lebih dari sama dengan 650 kalori, protein harus lebih dari 16 gram, dan vitamin A harus lebih dari 400 miligram, dan 10 kendala lainnya. Dan juga ada variabel keputusan X1 sebagai jumlah beras dalam gram yang dikonsumsi per hari, X3 jumlah tempe dalam gram yang dikonsumsi per hari, X4 ini sebagai jumlah labu kuning yang dikonsumsi per hari dalam gram, dan juga X6 sebagai jumlah mentega gram yang dikonsumsi per hari. Dan selanjutnya yaitu penerapan dalam optimasi gizi. Nah, langkah-langkah optimasi yang dilakukan berdasarkan rujukan dari jurnal yang kami gunakan. Yang pertama adalah menentukan variabel keputusan, yaitu apa? Jumlah bahan makanan yang dibutuhkan per hari, seperti X1, X3, X4, dan X6 tadi. Lalu, selanjutnya membentuk fungsi tujuan, yaitu meminimalkan biaya konsumsi makanan, agar bagaimana biaya konsumsi makanan ini bisa diminimalisasi dengan bahan makanan yang memang menjadi kebutuhan sebagai masyarakat Rambah Hilir dan juga menyusun fungsi kendala yaitu batasan nutrisi seperti kalori, protein, vitamin, dan lain-lain. Dan selanjutnya menyelesaikan sistem persamaan linear menggunakan metode simplex ya. Lalu hasil dari penelitian berdasarkan jurnal yang kami gunakan sebagai rujukan yaitu kombinasi makanan optimal yang memenuhi kebutuhan gizi bayi dengan biaya 5.017 per hari. Dan contoh menunya adalah beras 82 gram, tempe 268 gram, labu kuning 100 gram, dan mentega 99 gram. Baik, selanjutnya adalah hasil optimasi. Setelah menyelesaikan sistem persamaan linear dengan metode simplex, kami mendapatkan kombinasi makanan optimal untuk memenuhi kebutuhan gizi harian bayi usia 7-12 bulan dengan biaya minimum. Berikut ini merupakan hasilnya, yaitu beras 82 gram, tempe 268 gram, labu kuning 100 gram,
dan mentega 99 gram. Dengan kombinasi ini, total biaya yang dikeluarkan hanya 5.017 per hari. Kombinasi ini nggak hanya memenuhi kebutuhan gizi harian bayi, namun juga sangatlah terjangkau bagi masyarakat di Kecamatan Rambah Hilir. Next. Selanjutnya adalah analisis sensitivitas. Setelah menemukan solusi optimal, kami melakukan analisis sensitivitas untuk mengetahui apa yang terjadi jika ada perubahan harga pada makanan. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa solusi yang kami dapatkan tetap optimal maupun harganya berubah. Hasilnya menunjukkan bahwa solusi tetap optimal selama harga bahan makanan berada dalam interval tertentu. Lalu contohnya harga beras bisa naik atau turun 1.500 tanpa mengubah kombinasi makanan yang optimal. Hal ini memiliki arti bahwa meskipun harga beras berubah dalam batas tersebut, kombinasi makanan yang direkomendasikan tetap yang terbaik untuk memenuhi kebutuhan gizi dengan biaya minimum. Next. Selanjutnya ada kesimpulan. Dalam kasus penelitian ini, kami memiliki beberapa kesimpulan yang dapat ditarik. Yang pertama, sistem persamaan linier dalam bentuk program linier efektif dalam mengoptimalkan kebutuhan gizi dengan biaya minimum. Lalu yang kedua, kombinasi makanan yang direkomendasikan seperti beras, tempe, labu kuning, dan juga mentega dapat memenuhi kebutuhan gizi harian bayi dengan biaya yang terjangkau. Lalu yang ketiga, yang terakhir, analisis sensitivitas membantu kami memahami bahwa solusi ini tetap optimal, meskipun ada perubahan harga bahan makanan dalam batas tertentu. Dengan demikian, pendekatan ini tidak hanya bermanfaat untuk mengatasi masalah gizi buruk, tetapi juga membantu keluarga menghemat biaya. Next. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kami sangat menghargai kesempatan untuk mempresentasikan penelitian yang kami analisis. Sekali lagi, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.